Hari ini kita akan berdiskusi mengenai fenomena influencer gitu. Nah, kami di ICW baru saja menyelesaikan penelusuran singkat terkait tema tersebut. Dan kalau boleh jujur nih ya, alasan yang memicu kami untuk melakukan penelusuran secara cepat adalah ribut soal artis yang juga mendapat bayaran untuk mempromosikan sebuah kebijakan, yaitu Omnibus Law RUU Cipta Kerja gitu. Nah, tapi tentunya itu bukan alasan tunggal gitu ya, karena pemantik utamanya dari kita sudah terpendam dari jauh-jauh hari bahwa rezim Jokowi saat ini kok rasanya sering sekali menggunakan jasa influencer gitu. Satu sisi memang tidak masalah, tapi di sisi lain seringkali jasa itu digunakan untuk bersolek gitu agar sesuatu terlihat bagus, padahal di balik itu rasanya tidak gitu. Contoh penggunaan influencer oleh pemerintah yang baru-baru ini terjadi adalah terkait sosialisasi penanganan COVID gitu. Artis-artis diundang ke istana dan setelahnya mereka ikut mensosialisasikan kebijakan pemerintah terkait COVID-19. Ada yang menggunakan kalung anti corona dan sebagainya gitu. Itu yang contoh-contoh terakhir. Nah, terakhir memang ada lagi yang tadi saya sebutkan di awal terkait Omnibus Law. Namun yang memang perlu kita pertanyakan adalah dari mana sumber anggaran untuk para influencer itu. Kami coba melakukan penelusuran singkat gitu ya. Kami memang tidak membuka dokumen anggaran secara lengkap karena itu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ada dua hal yang kami lihat. Pertama, aktivitas digital. Dua, pelibatan para influencer dalam mensosialisasikan program-program pemerintah. Nah, informasi ini kami peroleh lewat situs pengadaan barang dan jasa pemerintah, gitu ya, LPSE, baik kementerian maupun lembaga pemerintah non-kementerian. Dan yang kita ambil sampelnya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak kami ambil di sini. Ya, ada 34 kementerian, 5 lembaga pemerintah non-kementerian, dan 2 lembaga penegak hukum yang kami telusuri. Ada kejaksaan dan kepolisian, gitu ya. Dan periode yang kami telusuri adalah selama kurun waktu 2014 sampai 2018. Total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital secara umum mencapai 1,29 triliun rupiah. Anggaran umum ini meliputi berbagai hal, tidak cuma soal influencer, tapi juga misalnya bagaimana pemerintah menyediakan infrastruktur yang menunjang kegiatan-kegiatan di ranah digital, entah pengadaan untuk komputer kah atau media sosial kah gitu. Itu juga masuk dalam kategori ini. Memang trennya mulai meningkat sejak tahun 2017 gitu. Kalau kita lihat di tahun 2014 sampai 2016, jumlah paket pengadaan terkait aktivitas digital masih minim gitu. Memang kalau kita lihat juga begitu, jumlah paket pengadaan paling banyak di tahun 2018. Tapi secara jumlah, nilai paket pengadaan di tahun 2017 mencapai yang paling tinggi, 535,9 miliar rupiah. Gitu. Nah, untuk 2020 sendiri, bisa jadi jumlahnya semakin meningkat, karena barangkali ada saja yang belum dipublikasikan di LPSE, gitu, sehingga jumlahnya bisa meningkat dari 322,3 miliar rupiah. Oke, ya ini terkhusus untuk influencer ya. Total anggaran belanja pemerintah pusat untuk aktivitas yang melibatkan influencer mencapai 90,45 miliar rupiah gitu. Dan ini contohnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada paket yang mencantumkan pengadaan sosialisasi penerimaan peserta didik baru PPDB. Yang menarik adalah ada pencantuman secara langsung siapa influencer yang akan digaet gitu. Kita bisa lihat dalam slide, artis yang akan digaet atau influencer yang akan digaet adalah Grita Agatha dan Ayushita gitu. Jumlahnya sendiri lumayan besar ya, dalam ukuran saya sih lumayan besar, 117.700.000 rupiah gitu ya penawaran awalnya. Dan ini contoh lain untuk pengadaan sosialisasi PPDB juga serupa. Artis yang akan digaet Ahmad Jalaluddin Rumi, anaknya Ahmad Dhani, dan Ali Syakib
gitu. Jumlahnya juga tidak jauh berbeda dengan yang tadi, yang sebelumnya. Sebetulnya ada juga beberapa nama lain, teman-teman bisa cek langsung di LPSE Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau cek influencer pasti keluar nama-namanya gitu. Ini contoh lain juga, kalau ini bukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tapi Kementerian Pariwisata gitu ya. Mereka juga menggunakan jasa influencer. Ada banyak, ada beberapa yang kami temukan dalam Kementerian Pariwisata. Yang kami tampilkan adalah kegiatan publikasi branding pariwisata melalui International Online Influencer, trip paket 4. Nah, sementara kalau teman-teman search sekali lagi di Kementerian Pariwisata, LPSE-nya, pasti akan keluar influencer-influencer lain, paket-paket influencer lain. Walaupun memang tidak diketahui siapa influencer yang akan di-approach, dijadikan, yang digunakan jasanya untuk sosialisasi ini, begitu. Oh ya, secara jumlah juga cukup besar untuk yang ini. Untuk satu paket yang ini saja mencapai 5 miliar, gitu. Oke, ya ini kategori berdasarkan kata kunci ya, seperti yang saya sebutkan, media sosial ada banyak, ada 68 yang kami temukan jumlah paket pengadaannya, dan nilai paket pengadaan mencapai 1,16 triliun. Sementara untuk influencer, jumlah paket pengadaannya ada 40 dengan nilai paket pengadaan 90,45 miliar. Nah, sisanya kata kunci lain seperti konsultan komunikasi, kampanye online, media, kampanye digital, dan sebagainya. Oke, masuk ke hal yang menurut saya menarik ya, gitu. Yang perlu disoroti tentunya, sebagaimana disampaikan di awal, adalah soal influencer, begitu. Atau dalam hal ini kami juga menemukan kata kunci lain seperti key opinion leader, gitu. Jumlah paketnya juga cukup banyak, ada 40 paket pengadaan dengan kata kunci tersebut. Jumlah anggaran belanjanya cukup besar, 90,45 miliar. Dan yang perlu kita lihat juga, anggaran belanja untuk influencer semakin marak sejak tahun 2017. Ini gambarannya, di tahun 2014, 15, dan 16 kami tidak menemukan kata kunci itu, dan mulai ada penggunaannya di tahun 2017, gitu, hingga akhirnya meningkat di tahun-tahun berikutnya.